Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali nama aku Nurul Alis Sosebja Nugroho dengan NIM 170. Jadi hari ini aku bakal nge-review materi fisiologi reproduksi organisme akuatik. Oke. Nah, yang pertama itu ada ciri seksual, di mana ciri seksual ini itu terbagi menjadi dua, yaitu ciri seksual primer dan juga ciri seksual sekunder. Di mana ciri seksual primer ini merupakan salah satu ciri yang berhubungan langsung dengan organ reproduksinya. Sedangkan ciri seksual sekunder ini itu dibagi menjadi dua, yaitu dimorfisme dan juga dikrotisme. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan gonad. Perkembangan gonad, di mana organ reproduksi hewan akuatik jantan itu adalah testis dan juga pada betina itu adalah ovum. Organ reproduksi pada krustasea jantan itu adalah petasma dan juga pada betina itu adalah telikum. Nah, gonad ikan ini dapat dilihat dengan cara dibedah atau dengan pembedahan. Selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas. Nah, fekunditas ini merupakan jumlah telur atau calon anakan dalam ovarium saat sebelum pemijahan. Nah, faktor yang mempengaruhi fekunditas itu adalah pakan, panjang, dan juga bobot ikan. Selanjutnya, diameter telur. Semakin bertambahnya tingkat kematangan gonad, ukuran diameter telur itu akan semakin bertambah. Hubungan diameter telur dan juga fekunditas itu berbanding terbalik. Semakin besar ukuran diameter telurnya, maka fekunditas itu akan semakin sedikit. Sedangkan semakin kecil ukuran diameter telur, maka fekunditas telur itu banyak. Nah, selanjutnya ini adalah tingkat kematangan gonad antara jantan dan juga betina. Yang pertama itu adalah betina. Nah, betina ini pada TKG1 atau tingkat kematangan gonad 1 itu ovarinya itu seperti benang panjang yang sampai ke depan rongga tubuh. Nah, dia itu berwarnanya itu jernih, bening, dengan permukaan yang licin. Masuk ke TKG2, ovari lebih besar, permukaan lebih gelap, kekuning-kuningan, serta telur itu belum terlihat jelas. Masuk kepada fase TKG3, ovari berwarna kuning dan juga butiran telur mulai terlihat. Kalau pada TKG yang keempat ini, ovari itu akan semakin besar, lalu telur ini berwarna kuning, dan butir minyak itu dapat dipisahkan. Nah, pada TKG 5, masuk ke TKG 5 ini, organ itu akan berturut, lalu dinding akan menembal, dan butir telur sisa itu terdapat di dekat bokasan. Nah, sedangkan pada tingkat kematangan gonad jantan, masuk pada TKG 1 sendiri itu, testisnya seperti benang tipis pendek, dengan ujungnya yang berwarna merah. Sedangkan masuk ke TKG kedua, testisnya ini itu akan jauh lebih besar, berwarna putih susu. Nah, TKG 3 itu permukaan testisnya itu tampak bergerigi, warna itu semakin putih dan juga testis semakin besar. Masuk pada TKG 4, itu tuh sama kayak yang TKG kedua. Nah, cuman ini tuh apa namanya tampak lebih besar, tampak lebih jelas dan testis itu semakin kejam. Nah, lalu masuk ke TKG yang kelima, itu testis bagian belakang itu kempis dan di bagian dekat kepala pasien itu masih berisi. Selanjutnya itu ada HSI dan GSI, di mana tingkat kematangan gonad ini tuh dapat diketahui dengan indeks kematangan gonad atau GSI. Nah, di mana proses kematangan gonad ini itu berhubungan dengan organ hati. Selanjutnya masuk ke HSI dan GSI-nya. Nah, HSI sendiri itu kan hepatosomatic index atau merupakan perbandingan bobot hati dan juga dengan bobot hati dengan bobot tubuh. Sedangkan GSI-nya sendiri itu atau gonadosmotic index itu merupakan perbandingan berat gonad dengan bobot tubuh total. Lalu masuk ke vitellogenesis. Nah, vitellogenesis ini tuh punya apa namanya? Terdapat tiga apa ya? Tiga hal lah. Nah, yang pertama itu karena tiga hal atau tiga faktor. Yang pertama itu tuh karena lingkungan. Nah, lingkungan itu tuh berarti kualitas airnya itu cukup baik dan juga tidak tercemar. Lalu nutrisi dan nutrisi ini tuh pemberian pakan yang cukup itu dapat sebagai sumber energi. Lalu hormon itu ada hormon FSH dan juga LH. Terus selanjutnya ada induksi hormonal. Nah, pemijahan buatan maupun semi buatan ini kan merupakan salah satu upaya dalam penyediaan benih secara kontinu atau berkelanjutan dengan memberikan hormon kepada ikan. Nah, pemberian hormon kepada ikan ini itu
sebenarnya bertujuan untuk mempercepat kematangan gonad, di mana salah satu hormon yang biasanya diberikan itu, adalah ovalin dan hipofisa. Nah, hormon hipofisa ini tuh berasal dari kelenjar hipofisa ikan. Nah, itu berperan untuk merangsang ovalin sehingga dapat mempercepat maturasi. Nah, lalu selanjutnya ada rekayasa kelamin. Nah, jenis kelamin ini kan dapat menentukan cepat lambatnya pertumbuhan suatu spesies tertentu. Nah, contohnya itu kepada ikan nila jantan. Kepada ikan nila. Nah, karena ikan nila jantan itu jauh lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan ikan nila betina. Nah, metode yang dapat kita pakai dalam rekayasa kelamin itu yang pertama itu adalah kromosom. Dengan kromosom itu dengan teknik poliploidisasi. Nah, terus ada monoseks. Monoseks itu dengan genogenesis atau androgenesis. Lalu yang selanjutnya itu ada seks reversal atau uh, maskulinisasi atau dengan seks reversal itu dengan maskulinisasi atau feminisasi. Nah, seks reversal ini tuh bisa dengan cara oral, perendaman, atau penyuntikan. Nah, oral ini tuh ditambahin nih pakannya. Lalu selanjutnya hormon. Hormonnya tadi ada feminisasi dan maskulinisasi kan. Nah, yang selanjutnya itu ada bioasai. Nah, bioasai ini tuh merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengetahui tingkat toksisitas dari suatu senyawa serta mengetahui kemampuan suatu senyawa dalam menghambat maupun memberikan perubahan tertentu. Selanjutnya itu ada ELISA. Nah, ELISA sendiri itu merupakan teknik biokimia yang digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Nah, ELISA itu dibagi jadi 4. Nah, itu ada direct atau langsung, direct secara tidak langsung, sandwich, dan juga kompetitif. Nah, selanjutnya itu ada preservasi gonad, di mana preservasi sperma ini itu dilakukan dengan memberikan larutan fisiologis. Nah, larutan fisiologisnya itu bisa larutan yang mengandung HCl dan juga urea. Nah, bahan extender atau pengenceran yang digunakan itu juga harus memenuhi syarat. Nah, yang pertama itu kan sifat-sifatnya itu tuh yang pertama untuk larutan fisiologis itu tuh tidak beracun, terus bersifat isotonik, tidak membatasi daya fertilisasi spermatozoa, menjamin kehidupan sperma dalam waktu lama, dan juga menyediakan sumber nutrisi bagi spermatozoanya. Nah, lalu selanjutnya itu tujuan dari preservasi gonad ini itu yang pertama untuk intensifikasi produksi benih, terus menghindari gamet yang kelewat matang, terus dapat menggantikan biaya pemeliharaan induk juga, lalu memudahkan pemisahan sel sperma, dan yang terakhir itu memungkinkan untuk pemijahan pada saat kematangan gonad yang berbeda. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi acuan saya dalam membuat PPT ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.